Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope all of you will be fine. Okay, students. Today we will learn about chapter 3, label. Do you know label in Indonesia? Oke, saya yakin semua sudah tahu apa itu label. Oke, sekarang kita pelajari lebih detail apa itu label. Oke, di pembahasan label ini kebetulan di buku paket yang kalian pinjam dari perpustakaan itu judulnya chapter 3, Be Healthy, Be Happy. Oke, sudah tahu kan in Indonesia meaning? Oke, next. Kita lihat KD-nya yang akan kalian pelajari adalah 3.3, membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk label dengan meminta dan memberi informasi terkait obat atau makanan atau minuman sesuai dengan konteks penggunaannya. 4.3, menangkap makna secara kontekstual terkait dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk label pendek dan sederhana terkait obat atau makanan atau minuman. Oke, tujuan pembelajaran kali ini melalui metode pembelajaran blended learning dan pendekatan saintifik. Peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks label makanan, minuman, dan obat. Yang terakhir, menganalisis unsur kebahasaan dari teks label makanan, minuman, dan obat. Oke, kita lebih detail lagi mempelajari label definition. Apa sih label itu? Tentu kalian sudah tidak asing lagi. Pernah melihat label di sekitar kita. Label is a detailed information about a product that is affixed on its packaging or container. Label adalah informasi rinci tentang suatu produk yang terdapat di kemasan atau wadah. Jadi, kalian misalnya membeli sesuatu, di kemasannya ada informasi rinci, itu namanya label. Oke. Social function atau fungsi sosial. The first, to give detail information of the product, yaitu untuk memberikan informasi rinci tentang suatu produk. Oh, kandungannya atau deskripsinya itu ya. The second, to choose healthy and safe products, agar dapat memilih produk yang sehat dan aman. Dengan tahu apa sih yang ada di dalamnya, sehat atau tidak, aman atau tidak, kita bisa memilihnya, menentukannya. The third, to avoid harmful effects, untuk menghindari efek samping yang berbahaya. Mungkin ini dari medicine, obat. Efek sampingnya apa? Di situ ada tulisannya. The fourth, to get the best result, untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari produk tersebut. Jadi ini fungsi, kenapa sih ada label? Fungsinya apa? Ya karena produk yang ditawarkan atau yang dijual itu ya harus jelas gitu ya. Oke, kita next. Generic structure atau struktur teksnya. Coba perhatikan struktur teks dari label itu apa saja. The first, yang pertama, name of the product, nama produk atau barang. Yang kedua, content or amount, isi atau jumlahnya, ada tidak itu di kemasannya. Kemudian description, penjelasan seputar produk
atau di sini ada tambah lagi use ya, biasanya hampir sama description and use. Next, ingredients, komposisi, bahan-bahannya yang ada di dalamnya apa. Nutrition facts, informasi gizi, biasanya food or drink, makanan atau minuman, ini ada ya. Use, kegunaan atau indikasi, di sini ada fungsinya apa, untuk apa. Direction to use and dosage, cara menggunakan dan dosis. Kemudian direction to store, petunjuk penyimpanan, biasanya ini seperti di obat. Yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah expiration date, tanggal kadaluarsa. Ini sangat penting sekali. Apakah produk ini aman atau tidak, kapan pembuatannya, kapan baiknya memakainya, itu generic structure dari label. Kemudian kita ke language features atau ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan yang pertama, using command, menggunakan kalimat perintah. Masih ingat di kelas 7 dulu kalian sudah mempelajari text procedure, ada kalimat perintah, yaitu bagaimana polanya, yaitu verb 1 plus object. Kata kerja pertama diikuti objek. Examples, use the soft material. Nah ini, gunakan bahan yang lembut. Use, verb 1. Take 1 tablets every 6 hours. Ambil 1 tablet setiap 6 jam. Di situ. Jadi menggunakan kata kerja pertama, verb 1 use, take. Nah, itu. Kemudian selain using command, the second using prohibition, menggunakan kalimat larangan. Kalimat larangan, masih ingat, biasanya diawali dengan don't atau do not plus verb 1 plus objek. Don't diikuti kata kerja pertama, diikuti objek. Yang kedua, no plus verb ing plus complement. No diikuti kata kerja yang ada ing-nya atau kata kerja yang diikuti ing, diikuti complement. Kita lihat contohnya. Do not consume after expired date. Jangan dikonsumsi setelah tanggal kadaluarsa. Ada do not atau don't di sini, sama ya. No accepting if the seal is broken. Jangan diterima, ada no, accept kata kerja, ing seperti ini, verb ing, kata kerja ada ing-nya. Jangan diterima. Ini tadi biasanya ada di label kemasan. Oke, for examples, perhatikan di sini contoh-contohnya. Food label. In Indonesia, food label. Oke, label makanan. Label makanan kita lihat ada Poor Choice Foods Ltd freeze dried mango. Di sini yang dilingkari ada apa? Name of the product, ada nama produknya apa. Oke, bawahnya ada best before, baiknya digunakan. Ini ada apa, ini adalah expired date, yaitu tanggal kadaluarsa. Kemudian di sini juga ada ini nutrition facts. Apa tadi? Informasi gizi, vitaminnya berapa, how many calories, kolesterol, atau zat-zat yang ada di sini itu apa saja, berapa persen, itu ada kandungan gizinya, informasi gizinya. Kemudian lagi ada description, gambaran. Oh, minuman ini tuh
mango yang apa sih ada? Oh, ternyata tidak. No GMO, no additives, no refrigeration. Ini. Kemudian ada lagi tambahan lagi, yaitu amount, jumlahnya. Satu kemasan ini berapa sih jumlahnya, berapa sih beratnya, itu biasanya dicantumkan. Ini sekilas food label ya. Kemudian kita beralih lagi ke medicine label, yaitu label obat. Label obat kita lihat. Drug facts, ada uses, kegunaannya. Oh, obat apa sih ini? Oh, untuk sneezing, runny nose, icy watery eyes, itchy throat. Kemudian di bawahnya ada warning, ini juga peringatan di sini ya. Warning, peringatan. Ask a doctor before you see if you have. Tanyalah dokter. Lah ini berarti tadi menggunakan komen. Perintah kan? Tanyakan dokter sebelum menggunakannya. The warning. Description, gambarannya. Gambarannya apa? Gambaran ketika misalnya minum obat ini bagaimana? If pregnant or breastfeeding, misalnya ini saya bahas tidak semuanya ya, nanti ada contoh lebih detail lagi. Ini misalnya avoid alcoholic drink, hindari minum alkohol setelah minum obat ini. Kemudian untuk ibu hamil atau menyusui, harusnya tanya dulu kepada ini, ask a health professional before use. Tanya pada ahli-ahli kesehatan yang profesional sebelum menggunakan. Kemudian ada direction. Nah, ini direction to use and dosage, yaitu petunjuk penggunaan dan dosis. Adult and children 12 years and over, remaja dan anak 12 tahun atau lebih, take 2 tablets every 4 to 6 hours. Ini ada petunjuk usia sekian, minumnya 2 tablet setiap 4 sampai 6 jam. Dan children 6 years to under 12 years, anak 6 sampai 12 tahun. Take 1 tablet every 4 to 6 hours. 1 tablet setiap 4 sampai 6 jam. Dan children under 6 years, anak di bawah 6 tahun, ask a doctor, harus tanya dengan dokter. Kemudian di sini ada other information, informasi tambahan, ternyata direction to store, yaitu petunjuk penyimpanan. Store at 20 to 25 degrees Celsius. Nah, ini ada store, simpanlah. Seperti tadi kan komen, protect. Nah, ini lindungilah. Nah, ini. Terakhir ada ingredients. Ingredients itu komposisinya apa sih obat ini? Ya. Mungkin ya kita asing karena ini nama-nama bahan-bahan obat. Ada DNC yellow, number 10, lactose, magnesium, dan sebagainya. Itu kalau label obat. Label obat biasanya kalau di misalnya di kemasan itu dicantumkan sekilas, biasanya masih ada kertas di dalam kardusnya, itu ada lagi label yang lebih rinci semacam ini. Kita bahas lagi yang berikutnya. Oke, kita lihat ya. Observing and asking question. Nah, sekarang kalian observasi dan menanyakan pertanyaan. Ada gambar ini, coba dilihat apa ini. Yo, ada Pinex Children's Cough Syrup 75 ml, cough mixture of formula 440,
presented by Phoenix. Use medicine according to physician's instructions. Keep it in moderate temperature. Keep away from children. Sudah dilihat sekilas? Oke, kita observasi sekarang. Apakah dalam label ini, label produk apakah ini sudah sesuai strukturnya atau generic strukturnya atau tidak, ada atau tidak komponen-komponennya tadi kita lihat. Oke, facts, ada available statements. Jadi ada enggak tadi? Kalau ada yang mana pernyataannya? Oke, number one kita lihat. Brand of drug, nama produknya. Available? Oke, yes. Statements, Phoenix. Oh, merek ya, brandnya adalah Phoenix. Number two, name of drug, nama obatnya. Nama obat beda dengan merek. Nama obat, available, yes, children's cough syrup, yaitu in Indonesia, iya, sirup obat batuk untuk anak. Number 3, description, gambaran, yes, available, cough mixture of formula 440. Gambarannya apa? Oh, campuran ini loh, obat batuk formula 440. Number 4, content or amount, jumlahnya. Available, yes, 75 ml. Number 5, use or uses, penggunaannya. No, kita lihat di sini ada tidak penggunaannya? Oh, ternyata sudah ada di dalam deskripsinya, children's cough syrup, yaitu sirup anak-anak tadi di descriptionnya atau name of drugnya di sini. Ya, di sini jadi tidak dicantumkan secara khusus, hanya obat batuk anak, tidak dijelaskan batuknya kering atau batuk pilek atau batuk panas ya, atau batuk berdahak maksudnya. Jadi ini tidak ada, no. Number 6, direction to use or dosage, yes, ya, petunjuknya ada. Use medicine according to physician's instruction. Kita lihat ya, ini gunakan obat sesuai petunjuk ahli kesehatan. Jadi tidak dijelaskan usia sekian, berapa sendok atau berapa mili, ya gitu, tidak dijelaskan, hanya disuruh apa? Gunakan sesuai petunjuk dokter atau ahli kesehatan. Kemudian yang selanjutnya number 7, direction to store, available, yes, keep it in moderate temperature. Ini simpan, disimpannya harus di suhu yang bagaimana ini? Yo, keep away from children. Nah, ini harus simpan juga dari jangkauan, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Kemudian number 8, expiration date, available, no, not available. Nah, ini kebetulan tidak ada expired date-nya. Nah, ini ya untuk ukuran obat ya berarti agak, ya tidak agak, memang sangat penting sekali ya, obat ini sudah kadaluarsa, tidak menyembuhkan, malah bisa menjadi racun. Harusnya ada tanggal kadaluarsanya ya. Tuh. Oke, kita bahas lagi. Brand of drug, the brand of the drug is Phoenix. Tadi kan sudah, yes, the brand of the product is Phoenix. Name of drug, the drug is children is cough syrup. Nama obatnya tadi obat sirup anak. Description, oh ternyata terdiri dari campuran apa sih ini gitu ya, obat batuk
campuran formula 440. Content or amount, jumlahnya tadi sudah 75 ml of cough syrup. Using, there is no information about the uses of the drug. Tidak ada infonya. Direction to use, ada ini tadi ya. Tapi sekali lagi, there is no information about the dosage. Tidak ada informasi dosisnya, hanya disuruh gunakan obat sesuai perintah atau petunjuk dokter gitu. Direction to store, lah ini tadi sudah petunjuk penyimpanannya. Kemudian tadi expiration date-nya tidak ada. Ini sekarang kita lanjutkan ke sini. Ya agak blur sedikit ya, tapi ini kalau materi ini ada di buku paket, kalian juga bisa dengan memperhatikannya. Drug facts, ini active ingredients. Nah, in each 5 ml is 1 teaspoonful acetaminophen, 160 mg peppers, pain reliever, never reducer. Oke, kita baca, kita lihat, kalian perhatikan sekilas. Ada warning, ada ya. Ada purpose mean. Oke, tujuan. Uses, do not use, jangan digunakan when using ini. Keep out, tadi sudah. Direction. Nah, ini ada children under 2 years, berarti apa ini? Under information. Kemudian di sini ada paling bawah question. Sudah dibaca sekilas. Oh, ternyata mereknya ini jadi satu ya. Cipalas acetaminophen, liquid pain reliever, fever reducer, alcohol free, aspirin free, sugar free. 473 ml. Do not use if tamper evidence. Safety seal around cap is broken or missing. Kita lihat lagi. Kita observasi lagi. Brand of drug available. Oke, yes, yaitu nama merek ya, merek produknya adalah Cipalas. Name of drug, kita lihat. Available? Yes, kita lihat. Nama produknya tadi ini tadi acetaminophen liquid. Description, gambarannya, yes, ada pain reliever, fever reducer, alcohol free, aspirin free, and sugar free. Jadi bebas ini tuh ada di deskripsi ini lah. Deskripsinya biasanya sekilas di ini sekilas di awal-awal. Kemudian kalau di sini ada content and amount, jumlahnya. Oke, kita lihat. Kalian lanjutkan sendiri, ada enggak? Oh, ada, yaitu berapa? Oke, 473 ml. Oke, uses, kegunaannya. Gunanya coba kita lihat. Uses, kita lihat di sini. Oke. Nah, yang untuk selanjutnya direction to use and dosage, direction to store and expiration date. Kalian bisa buka di LK, di tagihan-tagihannya itu. Nanti coba kalian lengkapi, complete the table. Apakah di sini ada generic structure seperti yang sudah Mam Iroh jelaskan di awal. Available, yes or no. Kemudian statementnya, data pendukungnya ya. Ini coba kalian lengkapi. Kemudian ini lagi ada
tadi ya, brain of drug, brainis, titik-titik gitu ya. Kemudian collecting information, sekarang mengumpulkan informasi. Ini juga silakan kalian lengkapi. Ini di LK, di buku ada, di LK lembar kerja, lembar kegiatannya ada GEAE. Nah, ini kalian baca sekilas. Oke. Kemudian seperti tadi, tapi tidak ada kolom apa, ada fact ada, tapi available yes or no tidak usah. Jika ada statementnya ya ditulis, kalau tidak ada hanya di strip saja. Di sini sudah ada 2 petunjuk. Brand of product GA, name of product Greek natural olive oil with oregano. Kemudian untuk ke bawahnya ada content or amount, description, ingredients, direction to use, direction to store, expiration date. Kalian coba lengkapi sendiri di buku tugas itu ya. Oke, thank you. Any more question? Ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, coba sekarang kita simpulkan. Oke, yang sudah kita pelajari adalah apa? Label food, drink, or medicine. Label makanan, minuman, dan obat. Kenapa kita perlu mempelajari label? Kenapa kita perlu mengetahui generic structure atau strukturnya atau komponen-komponen label itu apa saja, itu kalian harus tahu ya. Jadi sekali lagi, jangan lupa untuk tabel dari produk-produk ini kalian rewrite on your notebook, ditulis di buku catatan, di buku tulis maksudnya, and then please take a picture, send to me please, kemudian kirim pada Mam Iroh di Google Classroom. Oke, mungkin untuk pertemuan mendatang bisa kita gunakan untuk Meet. Setelah kalian nanti mengerjakan, kita bahas lagi. Oke, thanks for your attention. See you next time. Terima kasih atas perhatiannya. Goodbye. See you tomorrow.